Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fajrin Sigit Aldi, Stambuk F521-20031 dari Prodi Sistem Informasi. Sini saya akan menjelaskan tugas besar saya tentang rancangan bangun sistem informasi desa berbasis website. Belum itu kita ke latar belakang. Pembangunan desa saat ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi. Mulai dari yang paling sederhana seperti penggunaan telepon seluler sampai ada telepon pintar atau smartphone. Sehingga pemanfaatan internet dengan berbagai fitur yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya di perkotaan, tetapi sampai di pedesaan. Teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah mempermudah hal-hal seperti surat menyurat, sosial media, dan promosi hasil pertanian. Bisa dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, sehingga informasi yang disampaikan bisa diakses dengan mudah, baik oleh masyarakat desa dan perkotaan. Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur desa terkait teknologi informasi menyebabkan pelayanan kepada masyarakat tidak optimal. Aparatur pemerintah desa yang menjadi pelayanan masyarakat harus bisa menguasai teknologi informasi sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa optimal. Perancangan sistem dan teknologi informasi dibutuhkan untuk mempersiapkan organisasi, merencanakan pemakaian teknologi dan sistem informasi untuk organisasinya. Perancangan tersebut dibutuhkan untuk menyesuaikan gerak langkah organisasi dengan sistem informasi agar seirama dengan perkembangan organisasi. Untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi organisasi di masa yang akan datang. Setelah sepikuk baiknya, hal tersebut menyebabkan minimnya pengetahuan akan sumber daya manusia yang berada di daerah tersebut. Salah satunya adalah pengetahuan tentang teknologi informasi. Namun rendahnya pengetahuan dan pemanfaatan teknologi informasi bagi pemerintah desa sempat membuat pemanfaatan teknologi dalam menyebabkan pelayanan pada masyarakat kurang efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelayanan pada kebutuhan akan informasi bagi masyarakat di desa. 4 besar, tetapi yang tidak mendukung disebabkan karena kurangnya pengetahuan teknologi informasi. Dengan adanya penerapan sistem informasi berbasis website ini akan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi secara cepat, akurat, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa penelitian terdahulu membahas tentang rancang bangun sistem informasi berbasis website. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah dan Mulyadi. Peneliti ini adalah membuat sesuatu website pelayanan administrasi kependudukan desa. Candikta, metode yang digunakan untuk penelitian ini seperti System Development Life Cycle atau SDLC. Sistem yang disusun ini dapat melayani permohonan berbagai produk administrasi kependudukan scanner online maupun secara langsung. Penelitian ini oleh administrasi kependudukan secara online Badri dengan judul Pembangunan Desa Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi. Penelitian ini mengedepankan teknologi hibrida untuk membangun desa inovatif, membangun jaring dan memberdayakan komunitas guna mempersempit kesenjangan sosial. Adapun rumus masalah, berdasarkan latar belakang, masalah tersebut dapat dibuat sesuai suatu rumusan, yaitu bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem informasi desa di jurusan sistem komputer berbasis web dengan baik. Tujuannya ialah tujuan dari disebut ini untuk menghasilkan sebuah
website yang membantu masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan di desa. Dapat menjadi panduan bagi organisasi pemerintah dalam penerapan teknologi informasi. Lanjut di dasar teori, ada beberapa dasar teori. Yang pertama, pengertian sistem. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersamaan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dua, pengertian informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi penerima untuk mengambil keputusan saat ini atau saat mendatang. Sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat pengertian sistem informasi, sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambilan keputusan atau untuk mengendalikan organisasi. Pengertian website. Website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. Ini ada PHP juga. PHP merupakan bahasa pemrograman berbentuk script yang ditempatkan dalam server dan diproses oleh server, yang pertama kali dibuat oleh Rasmus Ledroff pada tahun 1995. Hasil dari pengelolaan dikirim ke klien, tempat pemakai pengguna atau browser. Secara khusus PHP dirancang untuk membentuk web dinamis, artinya ia dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan teknik terkini. Misalnya bisa menampilkan isi basis data ke halaman web. Selain dapat digunakan untuk berbagai sistem operasi dan bersifat open source, PHP ternyata memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki bahasa script sejenis, yaitu PHP. Pertama, PHP dapat digunakan pada semua jenis sistem operasi seperti Windows, Linux, dan lain-lain. Kedua, PHP memiliki kemampuan untuk mengelola keluaran gambar, file berformat PDF, dan Office Flash. Tiga, PHP didukung oleh banyak database manajemen sistem atau DBMS seperti MySQL, Oracle, dan lain-lain. Bahasan ketiga, hasil dan pembahasan. Berikut ini struktur menu website yang saya buat. Pertama ada profil. Di dalam profil ini ada visi misi desa, lalu sejarah yang ada sejarah desa tersebut, perangkat desa. Lanjut di lembaga desa ada Karang Taruna dan LPMD. Lalu statistik, terdapat jumlah penduduk dan juga tingkat pendidikan. Lalu terakhir potensi desa, ada pembangunan dan pertanian. Jadi use case diagram. Use case diagram adalah penjelasan dari sebuah fungsi sistem melalui perspektif pengguna. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan jenis interaksi user atau aktor dengan sistemnya. Jadi lihat di sini ada gambar use case diagram sistem informasi pedesaan desa berbasis web. Ini ada admin dan user, di mana admin ini mengontrol semua apa yang dilakukan oleh user, dan admin bisa melihat apa yang dilakukan oleh user, seperti yang dilakukan admin ialah menyiapkan data seperti login, sedangkan user bisa memasukkan input data mereka. Lanjut, ini tabel skenario loginnya. Di use case name untuk tampilan skenario loginnya. Lalu di aktor ada basic flow,
Di admin dia ada use case ini dimulai ketika admin memilih untuk melakukan login. Lalu sistem meminta admin untuk mengisi username dan password. Ketiga, admin mengisi username dan password. Keempat, admin memberitahukan kepada sistem bahwa username dan password telah diisi. Kelima, sistem memeriksa username dan password yang telah diisi. Ini ada sedikit username dan password salah. Lalu selesai. Tabel kedua ada skenario pengelolaan home. Di aktor dia masih tetap ya basic flow-nya. Di admin di sini ini mengelola home seperti use case dimulai ketika admin sistem melakukan pengelolaan data home dan sistem memberikan pilihan kepada admin untuk melakukan penyimpanan dan pengubahan atau penghapusan. Admin juga bisa memilih untuk melakukan penambahan data home. Di tabel skenario kelola profil, sini admin mengelola use case name-nya ya, mengelola profil. Admin atau usernya bekerja ini memulai ketika admin sistem melakukan pengelolaan data profil. Sistem memberikan pilihan kepada admin untuk melakukan penyimpanan dan pengubahan. Lanjut di square diagram. Dalam sequence diagram digambarkan mengenai keterkaitan antar komponen yang berelasi menghasilkan informasi sesuai aktivitas dalam sistem. Berikut sequence diagram data pengguna. Ini pengguna, dia ingin mengelola data di dalam pengelolaan data home, lalu kembali lagi dan melihat data unit yang bisa dilakukan oleh user, lalu get data dikontrol, lalu masuk lagi di get data home, lalu dibalikan lagi menjadi show data, lalu kembali ke user. Nah, berikutnya diagram login admin. Untuk admin sendiri, cara loginnya dia langsung masuk, login, masukkan data home, kembali, lalu input data login. Validasi data login dikontrol, lalu get information login di data home. Akan dikembalikan lagi kepada admin. Nah, lanjut di sequence diagram data admin. Untuk data admin sendiri, admin akan mengisi data di pengelola data home. Lalu lanjut di insert data, masuk ke control, lalu ke data home. Seperti gambar berikut. Perancangan perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak menggunakan metode pemodelan pemrograman terstruktur, yaitu DFD, Data Flow Diagram. Proses ini menerjemahkan kebutuhan ke dalam sebuah model perangkat lunak yang dapat diperkirakan kualitasnya sebelum dimulai implementasi sistem. Penjelasan DFD level 1. Kita lihat dulu gambarnya. Nah, pertama, admin melakukan login untuk masuk ke dalam aplikasi desa. Kedua, admin melakukan penambahan
melakukan penambahan data master, admin, dan penduduk. Kemudian ketiga, admin melakukan pengelolaan yang meliputi fasilitas umum, kegiatan, dan pembangunan. Keempat, admin mencetak laporan. Nah, untuk DFD level 1-nya seperti itu. Untuk lingkaran yang berada di tengah tersebut merupakan proses yang ada dalam sistem ini. Kemudian terdapat kotak yang bergaris bawah di sebelah kanan lingkaran, itu adalah data yang terbentuk dari proses yang ada. Itulah yang nantinya akan dirangkai rangkaian tabel dalam database aplikasi. Nah, bisa dilihat di sini contoh halaman login pada website desa. Pada menu admin yang melakukan login ke sistem untuk mengolah data, update informasi yang terkait dengan pembangunan desa. Halaman utama di gambar 8 ada halaman utama desa. Ini halaman utama website ini antara muka sistem dengan user yang menampilkan menu-menu utama yang ada pada website. Lanjut di menu profilnya. Menu profil desa terdapat ada 3 submenu, yaitu visi misi, sejarah, dan perangkat desa. Informasi yang dihasilkan berupa visi misi, sejarah desa, dan profil desa tersebut. Lalu lanjut di dalamnya ada lembaga desa juga dalam menu lembaga desa ini. Menu lembaga desa terdapat 2 sub, yaitu Karang Taruna dan LPMD desa. Pada menu ini kita dapat melihat aktivitas yang dilakukan pemerintah desa dalam hal membangun desa, pemberdayaan masyarakat desa terkait bidang olahraga, seni, dan sosial. Lalu menu statistik terdapat 2 sub, yaitu jumlah penduduk dan tingkat pendidikan. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait jumlah penduduk dan tingkat pendidikan. Lalu di menu potensi desa juga pada menu ini terdapat 2 sub, yaitu pembangunan dan pertanian desa. Pengunjung website akan diberikan informasi terkait potensi pertanian yang ada pada desa dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat. Jadi di pengujian sistem, untuk pengujian sistem akan dilakukan dengan menjalankan sistem pada localhost atau NetPalas atau WPA admin. WPA admin terlebih dahulu untuk mengetahui kelemahan sistem yang dibangun sebelum diimplementasikan. Menguji menu-menu yang ada pada website, menguji kemampuan admin mengelola informasi yang ada pada website sehingga ketika informasi yang ditampilkan tidak terjadi kesalahan antara admin dan pengguna website. Lanjut di activity diagram. Activity diagram dalam pembuatan desain alur kerja sistem yang dibuat untuk sistem informasi desa setelah dibuat menggunakan activity diagram. Pada gambar 13, activity diagram, administrator atau admin melakukan login dan setelah itu sistem menampilkan menu dan menu itu berisi data penduduk, potensi, skin. Ini salah satu yang ada di dalam menu yang ada di dalam sistem informasi desa berbasis web, ya, dan mengubah penduduknya. Dan operator hanya bisa melihat data penduduk, data posisi, dan data mesin. Untuk activity diagramnya seperti ini. Nah, lanjut di kesimpulan.
Penelitian ini menghasilkan sebuah website informasi desa yang dapat membantu masyarakat, khususnya desa, kabupaten pada umumnya, kepada semua masyarakat yang membutuhkan informasi tentang desa tersebut. Pada website ini terdapat 4 menu utamanya, yaitu profil, lembaga desa, dan statistik, dan potensi keunggulan desa. Dengan adanya website ini, akses informasi akan semakin mudah, cepat, dan akurat, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik. Dengan harapan implementasi dan teknologi informasi berbasis website ini harus didukung dengan infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang handal. Terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan tentang tugas besar saya yang berjudul rancangan bangun sistem informasi desa berbasis website. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.